Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Business to Customer yang merupakan tema dari pertemuan ke-6 mata kuliah e-business. Langsung saja, pada pertemuan ke-6 kali ini kita membahas mengenai business to customer dan bagaimana menganalisa perusahaan yang termasuk dalam business to customer. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-6 kali ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita bisa menjelaskan mengenai definisi business to customer dan karakteristiknya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan mengenai perkembangan business to customer beserta aktivitasnya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan bagaimana bisnis proses dari suatu business to customer. Kemudian kita juga bisa menganalisa tantangan utama yang harus diperhatikan dalam business to customer, kemudian menjelaskan pelayanan dalam bisnis pelayanan beserta produk yang ada pada business to customer, serta kita bisa mengetahui dan menjelaskan apa klasifikasi dari business to customer. Pada bagian pertama, kita di sini membahas mengenai definisi dari business to customer. Ada beberapa definisi yang diambil dari beberapa pakar mengenai business to customer, namun pada bagian awal di sini dijelaskan pengertian atau definisi umum dari business to customer atau konsumen, yaitu suatu proses bisnis di mana penjual atau produsen berhadapan langsung dengan pembeli atau konsumen. Sifat dari bisnis ini adalah terbuka dan bebas dimanfaatkan oleh khalayak umum. Cara pengaksesnya pun melalui suatu website yang memang sudah disediakan atau digunakan oleh sang penjual. Adapun definisi yang lain dari business to customer berdasarkan definisi Munir Fuadi di sini menjelaskan bahwa business to customer merupakan transaksi retail dengan pembeli secara individual. Adapun menurut Ono W. Purbo, dia menjelaskan bahwa business to customer juga dapat diartikan suatu mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchants dengan e-customer itu sendiri secara langsung. Nah, berkaitan dengan proses bisnis dari suatu e-bisnis yang berdasarkan business to customer di sini digambarkan siklus hidup dari suatu data pada suatu proses e-bisnis. Diawali dengan data source atau data sumber data yang nantinya dikumpulkan dalam suatu data storage. Data-data yang terkumpul dalam suatu data storage akan dapat dianalisa dan akhirnya menghasilkan suatu result atau laporan yang nantinya bisa digunakan sebagai solution di sini untuk menetapkan strategi atau kebijakan yang akan dikeluarkan oleh produsen atau penjual itu sendiri. Gambarannya, data source yang dapat digunakan di sini dalam tersimpan dalam suatu database seperti itu secara umum. Data source di sini bisa diambil berdasarkan data internal atau data eksternal atau personal data itu sendiri. Kemudian data-data yang ada tersimpan dalam suatu data storage ya menjadi data warehouse, metadata dan data mart. Di sini matriks datanya tersimpan dalam suatu data storage yang nantinya akan bisa digunakan untuk dianalisis dengan menggunakan metode decision support ataupun data mining.
sehingga nantinya akan menghasilkan suatu result atau hasil atau laporan gitu ya, yang bisa memvisualisasikan data tersebut, berasal dari mana, kemudian hasil analisisnya, kemudian hasilnya nanti bisa digunakan sebagai decision support atau membantu dalam pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian untuk data mining pun juga bisa digunakan sebagai data decision support ataupun knowledge management. Dari hasil laporan ini oleh pihak manajemen bisnis atau penjual ataupun produser bisa digunakan sebagai pengambil kebijakan atau strategi ke depan mengenai proses bisnis yang akan dilakukan oleh produsen atau penjual tersebut. Adapun karakteristik dari business to customer di sini, seperti yang sudah dijelaskan pada definisi sebelumnya, bahwa business to customer itu bersifat terbuka sehingga informasi bisa disebarkan secara umum. Kemudian servis yang diberikan berdasarkan permohonan karena masuk ke end customer melalui suatu inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan dari end user tersebut. Kemudian servis yang diberikan secara umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh halayak ramai, sebagai contoh karena kita sistemnya sebagian bisa menggunakan suatu website seperti itu ya. Jadi sistem website yang memang sudah umum digunakan sehingga servis yang diberikan pun juga berbasis website. Kemudian karakteristik yang keempat adalah pendekatan client service, sehingga digunakan di mana diambil asumsi klien atau customer menggunakan sistem yang minimal, yang mana di sini sistem itu berbasis website dan purchasing atau bisnis prosesnya diletakkan dari sisi server, yaitu dari sisi penjual atau produsernya. Transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi, sehingga karakteristik yang keenam adalah keuntungannya tidak terlalu besar. Dalam artian di sini bukan berarti tidak bisa memperoleh keuntungan secara nominal besar, tidak, tetapi untuk setiap kali transaksi biasanya keuntungan yang bisa diambil tidak terlalu besar, berbeda dengan proses bisnis pada mungkin bisnis to bisnis atau bentuk dari e-bisnis yang lainnya. Kemudian di sini untuk bisa memahami atau memaksimalkan dari suatu e-bisnis, kita perlu memperhatikan strategi dari business to customer pada suatu e-commerce. Yang pertama, kita harus melihat kebanyakan produk dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Nah, ini kita harus bisa menyesuaikan produk yang nantinya akan dijual, belikan itu seperti apa, karena kalau di dunia nyata itu barang real kita bisa pegang, kita bisa lihat secara nyata. Kalau di dunia digital kan hanya berupa gambar atau video, jadi perlu memaksimalkan hasil video dan foto yang nantinya akan dipromosikan dan dijual. Kemudian konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan website karena tadi tidak secara real bisa menggunakan atau melihat secara langsung barang yang nantinya akan dibeli. Jadi sedikit ada keengganan di situ, faktor trust ya atau kepercayaan, sehingga ini juga menjadi strategi yang harus diperhatikan oleh penjual. Kemudian kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital itu lebih mudah ya, apalagi sekarang ya servis ke pelanggan harus bersifat real time atau bahasa yang sering dipakai itu fast response. Kemudian ketakutan terhadap pencurian informasi seperti info kartu kredit atau nomor telepon yang bisa disalahgunakan. Nah, sekarang harus juga diperhatikan oleh penjual, sehingga faktor kepercayaan tersebut telah digantikan dengan kepercayaan yang lebih besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Nah, ini perlu
diperhatikan oleh pihak penjual. Adapun yang selanjutnya di sini adalah aktivitas dari business to customer. Ya, terdapat beberapa tahapan di sini. Ada promotion, kemudian ordering, kemudian delivery, dan after sale service. Seperti halnya penjualan ke customer secara offline, hal yang perlu pertama kali dilakukan adalah bagaimana proses promosi, karena di sini titik letak kita memperkenalkan produk, baik itu barang ataupun jasa kita kepada konsumen, sehingga konsumen akan membeli atau tertarik seperti itu dengan produk kita. Jadi proses promosi di sini menjadi bagian paling penting dan utama dalam aktivitas bisnis to customer. Promosi sampai pada tahun 2004, alokasi dana perusahaan rata-rata untuk iklan di internet sampai sebesar 8% dari keseluruhan proses bisnis yang ada. Formatnya bisa menggunakan banner, jika itu melalui online bisa melalui button atau rich media banner, seperti itu, atau flash dan aplikasi lainnya. Kenapa perlu adanya suatu promosi? Karena kita tahu ya ada keuntungan di situ, interaktif, jelas, sehingga user bisa tertarik dan bisa memegang kendali untuk mengetahui produk yang nantinya akan dijual, kemudian bisa lebih fokus kepada produk baik itu barang ataupun jasa yang akan dipromosikan atau dijual oleh produsen, kemudian berbasis komunitas, user bisa langsung memberikan komentar di situ, juga bisa untuk proses promosinya. Kemudian kerugian dari promosi pastinya masih kalah efektif dengan banner besar di koran ataupun jika itu memang berupa digital, ya ketika barang yang difoto atau di video itu kurang maksimal, otomatis user tidak bisa dikendalikan untuk bisa mempercayai produk yang kita promosikan. Setelah promosi, proses order dilakukan, kemudian ketika selesai proses order, proses delivery atau pengiriman, dan yang terakhir adalah service atau pelayanan setelah penjualan pun juga perlu diperhatikan, karena di sini letak soft selling-nya. Kemudian di sini bisnis proses dari business to customer. Bisnis proses pada business to customer menjelaskan dasar-dasar dari kerangka kerja sebuah bisnis yang terkenal dengan istilah 2W1H, atau bisa dijabarkan 2W di sini adalah who dan what, dan 1H di sini adalah how. Who, segmentasi pasar atau target pasar dari produk kita itu siapa, seperti itu. Who, siapa yang menjadi target market kita, siapa yang menjadi target customer kita. Kemudian ada juga what di sini. What adalah layanan atau produk yang ditawarkan. Jadi produk apa saja yang ditawarkan pada e-commerce kita, pada e-business kita. Kemudian how, bagaimana cara kerja atau proses bisnis dari e-commerce kita atau e-business kita. Contohnya di sini bisnis proses dari ebuy.com. Segmen pasar atau segmen customer yang bisa berhubungan atau melakukan transaksi pada ebuy.com itu siapa saja di sini, siapapun bisa ikut dalam bisnis proses dari ebuy.com. Kemudian what, apa produk yang ditawarkan dalam ebuy.com. Di sini dijelaskan bahwa produk yang bisa ditawarkan adalah produk apapun, bisa masuk ke dalam ebuy.com. Kemudian how, bagaimana cara kerja atau proses bisnisnya. Di sini pertukaran barang dengan cara lelang bisa dilakukan dalam ebuy.com, sehingga nilai bisnis bernilai efisiensi dan memiliki kelebihan harga yang murah dan pilihan yang bisa beragam. Kemudian ada tantangan utama yang
harus diperhatikan dalam bisnis to customer, yaitu pertama membutuhkan OS dan aplikasi khusus karena pastinya setiap pembisnis atau produsen atau penjual di sini untuk bisa berinteraksi langsung dengan customer membutuhkan ya tadi aplikasi yang disesuaikan dengan proses bisnis si penjual atau customer itu sendiri. Kemudian membangun privasi dan kepercayaan dari customer, jelas itu menjadi poin yang utama juga. Kemudian menciptakan ketergantungan dan loyalitas dari konsumen, atau boleh dibilang kalau sekarang ketika satu konsumen bisa membeli satu produk, sebisa mungkin yang bersangkutan atau konsumen tersebut bisa repeat order seperti itu ya, atau order kembali ke bisnis kita gitu ya, produk yang kita jual. Kemudian tantangan yang keempat adalah kita harus juga memperhatikan kelengkapan, keragaman, dan ketersediaan dari produk, baik itu produk, barang, dan jasa yang kita akan jual atau tawarkan. Kemudian, pelayanan bisnis to customer di sini bisa terbagi ke beberapa hal. Yang pertama, memuat contoh produk yang dijual beserta informasi-informasinya secara detail. Ketika bisa mendetailkan info-info produk lebih jelas dan rinci, akan dapat menumbuhkan kepercayaan yang lebih lagi dari customer untuk bisa membeli atau tertarik dengan barang yang atau produk yang kita tawarkan atau kita jual. Kemudian melakukan transaksi penjualan produk secara baik sesuai dengan tahapan yang ada. Kemudian melakukan transaksi pembayaran barang, kemudian membuat berita-berita terbaru tentang produk, karena kebutuhan konsumen itu banyak dan bersifat umum, jadi produk-produk yang kita tawarkan harus bisa kita update seperti itu informasinya. Kemudian melakukan transaksi pengiriman barang, menginformasikan lokasi penjualan dan pelayanan, serta memberikan servis secara lengkap mulai dari promosi sampai ke after selling. Seperti itu. Kemudian produk business to customer bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk digital dan produk fisik. Untuk produk digital kita bisa seperti lagu, album, film, program komputer, dan update atau di sini pun juga jasa juga bisa masuk ke dalam suatu produk digital. Kemudian untuk produk fisik, penjual dapat membuat melalui internet, namun pengiriman harus diatur karena secara fisik jadi kurir gitu ya. Kemudian pengiriman juga harus benar-benar diperhatikan di sini. Terutama untuk produk-produk fisik yang sifatnya memiliki dimensi yang besar, nah itu pengiriman juga harus bisa diatur di situ. Perkembangan surat pribadi atau email dari surat pribadi atau perusahaan ya, email pengiriman barang secara tidak langsung juga membantu suatu penjualan e-commerce. Nah, kunci perbedaan antara produk digital dan fisik adalah bahwa produk digital dapat dikonsumsi sesegera mungkin setelah dibeli. Kalau di sini karena bentuknya digital ya, pastinya cukup untuk diunduh, kemudian bisa langsung untuk digunakan atau dipakai. Nah, di sini ada beberapa tipe umum dari suatu business to customer. Ada 4 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah auction store, di mana business to customer ini memberikan layanan sebagai tempat memberikan pelayanan bidang perdagangan, misalnya untuk mengiklankan produk perusahaan dan mengiklankan bagaimana cara pembayaran dan sebagainya, sehingga dapat kita ketahui penggunaan layanan ini dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin kita capai karena penawarannya sangat banyak dan bisa dari berbagai negara. Contohnya di sini adalah ebay.com untuk
auction store. Kemudian ada online store. Nah, klasifikasi ini memberikan layanan tempat untuk menjual atau membeli secara digital dengan memilih memesan barang lewat internet tanpa harus bertatap muka dengan penjual secara langsung maupun barang yang ingin dibeli. Jadi pengaturannya memang untuk proses jual beli secara online. Contohnya di sini adalah Tokopedia. Kemudian ada online service, yaitu layanan dari online service ini adalah tempat untuk meminta informasi dan service lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah atau dapat melakukan proses jual beli, misalnya jasa tiket perjalanan, jasa servis, dan lain-lain. Contohnya di sini adalah blitzmegaplex.com dan airasia.com. Klasifikasi yang keempat yaitu other service, di mana other service ini merupakan suatu klasifikasi yang menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar klasifikasi yang sudah diberikan sebelumnya seperti online service, online store, dan auction store. Nah, ketika tidak masuk dalam 3 klasifikasi di atas, berarti termasuk dalam other service. Contohnya di sini adalah Kaskus dan Facebook. Bisa dimasukkan ke dalam other service. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melihat suatu keuntungan dan kerugian dari business to customer. Karena di sini business to customer, maka keuntungan dari business to customer juga bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu keuntungan dari sisi produser atau company, kemudian keuntungan yang bisa dilihat dari sisi customer. Untuk dari sisi company atau perusahaan atau si produsen atau penjual, pertama dapat mempromosikan produk mereka secara luas, kemudian dapat melayani transaksi selama 24 jam penuh tanpa terganggu waktu libur ataupun break jika company atau perusahaan itu mau. Kemudian dapat langsung berinteraksi dengan customer tanpa perantara, dan yang keempat dapat meminimalkan cost yang dikeluarkan seperti misalnya tidak harus menyewa toko ketika itu kita berbicara mengenai bisnis offline, ya. Kemudian keuntungan bagi customer yang pertama adalah dalam melakukan pembelanjaan dengan mudah karena bisa di mana saja dan kapan saja. Kemudian si customer juga memiliki banyak pilihan dan waktu untuk menentukan mana produk yang disukai, mana produk yang akan dibeli, mana produk yang sesuai dengan kriteria si pembeli dengan berbagai macam tawaran yang ada pada business to customer. Dilihat dari keuntungan yang ada, tentu pada business to customer memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari business to customer di sini adalah produk yang biasanya diorder oleh konsumen atau customer biasanya tidak dapat dilihat secara langsung, dan memang tidak dapat dilihat secara langsung gitu ya, dan tidak bisa diteliti atau diperiksa secara detail dan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, produk yang biasanya dilihat di website oleh customer terkadang tidak sesuai dengan aslinya atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari customer. Dalam artian di sini adalah biasanya terdapat perbedaan mungkin dari sisi bentuk, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadi kelemahan dari business to customer. Begitu untuk materi business to customer pada pertemuan ke-6 mata kuliah e-business kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya di mata kuliah e-business setelah UTS, ada di pertemuan 9, 10, dan selanjutnya melalui video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.